Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Ruwatunima bisa menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan lagi? Terima kasih. Baik, pemirsa, kali ini kita akan membahas seputar investasi di Banten sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kita ketahui bahwa Provinsi Banten ini memang dikenal sebagai daerah incaran kalangan investor untuk menanamkan investasi di bumi Jawara ini tentu saja. Dan hal ini terbukti karena Banten menjadi provinsi yang selalu masuk 5 besar sebagai provinsi dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia. Dan pemirsa, geliat investasi yang konon kian meningkat itu diklaim akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat hingga menyejahterakan masyarakat tentu saja. Di studio sudah hadir sejumlah narasumber yang kita akan bahas temanya terkait geliat investasi tersebut. Kita sapa terlebih dahulu Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Faisal SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Puasa tetap semangat ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan tentu saja kita sudah vaksin booster ya Pak ya, 3 kali vaksin. Alhamdulillah insya Harus. Allah kita aman gitu kan. Semua harus. Baik, semua harus. Vaksin dosis 1, 2 dan juga booster ya. Baik, kemudian kita sapa PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi Banten, Bapak Dr. Komarudin. Assalamualaikum Pak. Bapak juga sehat, lancar puasanya? Alhamdulillah. Dan kemudian dari unsur masyarakat kita undang Bapak Eman Sulaiman. Assalamualaikum Pak Eman. Bapak juga tentu sehat ya. Dan tentu saja para pemirsa dan juga penonton yang ada di studio, kita undang juga dari sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat di Kota Serang tentu saja. Boleh kita tepuk tangan lagi? Oke. Kalau saya lihat dari data di tahun 2022, itu 2021 Pak ya sebenarnya, cuman menerima penghargaannya di tahun 2022 bulan Februari, penghargaan dengan nilai investasi capaiannya 4 secara nasional, begitu Pak ya? Ya. Apa indikatornya sehingga Banten bisa mencapai angka ini Pak? Jadi kalau indikator itu kan jadi jumlah nilai investasi, Ya. baik investasi individual, PMBN di dalam negeri, maupun yang dari TMA, Taman Modal Asing. Jadi dari total investor yang masuk ke Indonesia itu, Banten ini masih didominasi dari TMA, di asing. Baik, saya ke Pak Ketua Komisi 3. Pak, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak PLT bahwa memang geliat investasi di Banten cukup baik, apalagi di tahun 2021 mencapai 4 besar secara nasional. Menurut Bapak, apakah memang ini benar adanya bahwa geliat investasi di Banten ini sudah cukup baik, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya jawab, selamat menunaikan ibadah puasa ya kepada kita. Semoga kita diberi kekuatan sampai akhir puasa kita. Amin. Ibu tadi juga dijelaskan dengan indikator peningkatan investasi dengan nominal yang masuk, itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya Banten tuh menjadi incaran atau lirikan dari investor yang ada di baik di investor dalam negeri maupun investor luar negeri, baik PMDN maupun PMA. Nah, saya lihat memang pasca pandemi yang mengarah lebih baik dan diterapkannya nanti Undang-Undang Cipta Kerja yang baik, mungkin ini akan menjadi meningkat investasi di Provinsi Banten. Khususnya juga saya lihat di Provinsi Banten banyak sekali masuknya proyek strategi nasional. Seperti kita bisa bayangkan nanti kalau tol dari tol yang Merak, Jakarta Merak itu disambung kepada tol yang ke Lebak ke Serang Panimbang, itu pasti akan meningkatkan investasi. Kemudian juga kalau saya lihat pemerintahan pusat juga sedang memperbaiki jaringan kereta api nih. Nah, jaringan kereta api ini sangat bagus nih. Saya terus terang di samping saya anggota dewan, juga banyak para pemilih saya pengusaha. Pemilih saya pengusaha karena saya bertempat tinggal di Tangerang, sehingga jalur kereta api ini jadi incaran juga sekarang. Udah melihat, saya lihat beberapa developer ingin dibuka pintu lintasan atau pintu turun untuk mereka para penumpang turun di para tanah-tanahnya mereka. Ini kan juga sebetulnya udah seperti geliat investasi yang sudah mulai meningkat ya. Kemudian pelabuhan.
pelabuhan. Kalau pelabuhan nanti juga bagus terjadi menjadi pelabuhan alternatif dari Jakarta, ini juga akan meningkatkan investasi. Jadi saya kira tinggal bagaimana pelayanannya dari PTSP, nanti pelayanannya lebih baik dan hal-hal lain supaya menunjang investor terus masuk di Banten, saya kira. Oke, tinggal pelayanannya Pak Komarudin. Seperti apa pelayanan dari DBMTSP agar lebih menarik lagi para investor datang ke Banten? Ya. Jadi investor itu untuk masuk suatu daerah itu melihat beberapa faktor. Ya. Satu tentu lokasi. Oke. Kita memiliki keunggulan Banten ini karena lokasinya kan strategis dengan Jakarta, dengan koridor yang menghubungkan dengan Pulau Sumatera dan seterusnya. Kemudian faktor yang kedua itu infrastruktur. Tadi sudah disebutkan, Ya. jalan, ada pelabuhan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah faktor ketenaga kerjaan. Ya, bagaimana kondisi ketersediaan dan kondisi dari tenaga kerja kita. Nah, yang keempat ini soal kelembagaan, yaitu perizinan. Nah, tentu PTSP bermain di sini soal perizinan. Iya, betul. Jadi perizinan, apalagi dengan adanya Omnibus Law, itu kita lakukan perubahan secara besar-besaran. Jadi untuk izin-izin yang berbasis risiko itu semuanya itu sudah pusat. Pusat Ya, dan itu dilakukan secara digital, secara online begitu. Jadi semuanya itu dilakukan secara online, artinya itu menjadi sangat cepat, transparan dan lebih mudah dilakukan oleh pengusaha. Nah, memang masih ada izin-izin yang masih menjadi kewenangan provinsi. Ya. Itu pun sudah kita lakukan secara digital. Jadi kalau pusat itu menggunakan aplikasi yang namanya OSS, kita di daerah ini menggunakan aplikasi yang namanya SIPK. SIPK. Apa ya. itu Pak? Jadi sistem pelayanan perizinan terpadu untuk di Provinsi Banten. Jadi hampir 50 jenis perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten, dan itu semuanya sudah masuk SIPK ini. Jadi hampir 100% itu sudah tidak perlu tatap muka antara investor dengan kita, dengan PTSP. Karena semuanya itu sudah dilakukan secara online. Oke. Dan apakah ini memang dijamin akan memberikan rasa aman terhadap para investor jika memang ingin memohon perizinan? Oh iya, kalau soal izin saya jamin. Aman ya, Pak ya? Saya jamin. Transparan? Ya, karena semuanya dilakukan secara elektronik, tidak ada tatap muka. Dan kemarin kita sudah menerima hasil dari pendampingan dari Ombudsman RI, perwakilan Banten. Okay. Ya, itu 2 OPD yang dipantau dalam hal pemenuhan standar pelayanan gitu ya, yaitu Dinas Pendidikan dan kita PTSP. Nah, kita dapat nilai 90. Ya, artinya apa yang kita lakukan itu dengan menggunakan digital online dan sebagainya, kita menggunakan prinsip-prinsip pelayanan, kita siapkan pengaduan dan lain sebagainya, itu diapresiasi termasuk oleh Ombudsman. Oke, luar biasa sekali ya. Saya minta pendapat dari Pak Eman. Pak, bagaimana dilihat investasi di Banten saat ini? Tadi sudah dijelaskan begitu, katanya masuk 4 besar dan cukup banyak sekali yang investor asing terutama masuk ke Banten. Apa mungkin yang harus perlu dibenahi lagi agar bukan hanya investor asing, tapi mungkin dalam negeri juga mau berinvestasi di Banten? Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Pak Ketua, izin saya bicara. Kalau bicara tentang masalah investasi, mungkin apa yang disampaikan sama Pak LT mungkin benar. Cuma realitasnya apakah ini memang sesuai nggak dengan peningkatan atau penyerapan tenaga kerjanya? Karena kalau bicara tentang investasi, mungkin apa yang dikatakan sama Pak Ketua benar, hanya sebatas investasi. Nah, kita bicaranya tentang apakah seimbang nggak dengan penyerapan tenaga kerjanya. Karena bicara tentang pengangguran segala macam di Banten ini masih cukup yang signifikan. Artinya di sini perlu ada keseimbangan dan keseriusan. Apakah investasi ini tingkat penyerapan kerjanya berapa? Misalkan ada dua investasi atau 2 pembangunan investasi, baik itu pembangunan pabrik olahan dan sebagainya, berapa tingkat penyerapan kerjanya, sehingga ke depan ini akan lebih mudah bahwa untuk keberadaan investasi ini benar-benar memacu dan mengurangi jumlah pengangguran itu sendiri.
Oke, artinya memang investasi baik, tapi juga harus diseimbangkan dengan penyerapan tenaga kerja di Betul. Banten, Pak ya. Betul. Saya minta pendapatnya langsung, Pak. Bagaimana investasi yang baik di Banten ini agar juga mampu menyerap tenaga kerja di Banten khususnya. Jadi bukan cuma nilai investasinya yang tinggi, Iya. tapi juga memenuhi lapangan pekerjaan. Ya, betul sekali. Saya sangat pendapat. Jadi pertama kita bagaimana menarik investasi sebesar-besarnya. Hal kedua yang harus kita perhatikan adalah kualitas dari investasi itu. Oke. Jadi investasi yang baik tentu adalah investasi yang mampu menyerap tenaga kerja. Jadi yang padat karya. Kemudian investasi yang baik tentu itu berkaitan dengan bagaimana dia mampu menjaga soal daya dukung lingkungan. Jadi harus jangan sampai investasi itu mengorbankan lingkungan. Ya. Dan yang ketiga ya tentu investasi itu jangan sampai nanti pertumbuhan ekonomi yang tinggi melahirkan yang namanya ketimpangan. Itu tidak boleh juga. Nah oleh karena itu sebuah investasi yang baik ya yang pertama ya harus yang berbasis padat karya. Tapi menurut saya dalam ini harus dua sisi. Jadi ketika ada investor masuk, investor harus berupaya bagaimana itu padat karya. Ya. Tapi di sisi lain juga SDM kita, masyarakat kita juga harus menyambut itu dengan meningkatkan kompetensinya, meningkatkan culture-nya, sehingga sesuai dengan nilai-nilai global gitu. Sehingga yang harus siap berkompetisi itu tidak hanya investor ya, tidak hanya daerah, tapi juga masyarakat. Jadi tenaga kerja juga harus menyiapkan diri gitu. Dan memang ada lapangan-lapangan investasi yang sebenarnya itu bagus kaitan dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan atau mengurangi ketimpangan. Nanti yang langsung bisa dinikmati oleh masyarakat. Misalnya investasi di sektor pariwisata, itu sebenarnya bagus untuk bagaimana mengurangi pengangguran, bagaimana mengurangi ketimpangan ya, antara yang berpenghasilan tinggi dengan yang rendah. Karena kalau investasi di swasta itu kan perputaran uangnya itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena pariwisata kan berbasis dari yang ada di masyarakat, yang ada alam apa yang ada di situ, sehingga itu bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Apakah itu artinya dari pemerintah Provinsi Banten juga mengukur ataupun juga mendata terlebih dahulu mana investasi yang boleh diberikan izin yang memang berpengaruh terhadap tenaga kerja, atau mungkin dilihat dari sektor mananya, Pak? Iya, jadi strateginya kita tidak bisa melarang begitu ya, tapi ada mekanisme yang namanya insentif disinsentif gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor yang memang itu padat karya, kemudian itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, itu kita berikan insentif untuk macam-macam insentifnya, kemudahan dan lain sebagainya, termasuk informasi. Jadi misalnya salah satu insentifnya itu yang pariwisata itu kita sudah siapkan namanya pra-FS, pra-FS. Jadi visibility study-nya itu sudah kita siapkan. Artinya orang tidak mencari-cari lagi. Sudah kita tawarkan, itu loh kalau mau investasi di swasta sudah ada hitung-hitungan kasarnya gitu. Jadi mereka tidak dari nol gitu. Itu bagian dari cara kita untuk memberikan insentif. Oke, baik. Saya ke Pak Faisal. Pak Faisal tentu di lapangan juga mungkin Bapak juga melihat masih banyak pengangguran gitu kan di Provinsi Banten. Bagaimana dengan adanya investasi yang nilainya bagus dan penganggurannya juga agak terserap? Mungkin masukan Bapak untuk pemerintah Provinsi Banten. Ya saya kira tadi yang disampaikan Pak Mario, Pak PLT itu betul ya. Kita memang besar investasinya di Indonesia ya, PMDN, PMA, tapi memang investasi mungkin ini masih memang, dan memang sebenarnya Pak ya, masih investasi yang padat modal ya, yang tinggi. Nah kita berharap dari investasi yang masuk itu dari padat karya, ya dari padat karya yang masuk ke tempat kita. Namun sebenarnya kalau sekarang memang padat modal pun banyak, nggak jadi masalah. Karena kenapa? Kan bukan hanya investasinya bukan hanya mengurangi tenaga kerja saja, tapi bisa ada efek multi efek lainnya. Itu yang paling penting. Jadi bahwa dengan adanya investasi itu bisa terbuka peluang usaha sekitarnya. Yaitu misal ya akan perdagangan akan tumbuh, kos-kosan akan tumbuh, semua yang lain tumbuh, jadi berkembang seperti itu. Nah, tinggal hanya memang sebenarnya Dewan sih kita ingin mendorong bahwa adanya regulasi Pak, regulasi yang kira-kiranya mengutamakan
mengutamakan untuk masyarakat sekitar. Kalau memang SDM-nya kita masih belum memadai untuk level-level yang atas, yang minimal bisa menyerap untuk level yang bawah, ya kan? Saya punya pengalaman karena saya lama di properti, hampir semua properti yang saya itu mengandungkan tenaga kerjanya dari yang lokal, tapi untuk level yang bawah. Nah, saya berharap juga investasi yang masuk ke Banten itu diutamakan masyarakat sekitar, direkrut masyarakat sekitar. Itu nanti mereka akan survive dengan sendiri ya. Kalau itunya bagus, mentalnya bagus, pendidikan bagus, yang makin tinggi. Nah juga bukan hanya mengutamakan tadi tenaga kerja, kemudian ulang usaha, yang lain-lain, tetapi juga bagaimana meningkatkan pendapatan. Nah misalnya investasi itu mungkin Pak PLT nanti berkorelasi dengan bank yang kita miliki. Ya misalnya kita ada Bank Banten, ada BJB, mereka kalau berinvestasi di Banten, mestinya mereka juga menggunakan bank yang berkorelasi dengan kita. Itu jadi secara tidak langsung banyak efeknya untuk keuntungan dari investasi yang masuk ke Banten. Oke, tadi Bapak menyebut adanya regulasi. Regulasi seperti apa mungkin yang diinginkan oleh Ya misalnya begini, ada kewajiban untuk level staf di bawah itu direkrut berapa persen, ya kan, berapa persen untuk yang bekerja di sana. Nah tinggal SDM-nya diseleksi aja. Tapi kalau untuk level yang bawah kan saya kira nggak memerlukan seleksi yang terlalu rumit dan terlalu kualitas. Kalau untuk tenaga di bawah, nah itu yang mungkin masih banyak tenaga kerja di Banten yang levelnya untuk bisa diserap gitu kan, membantu, saya kira itu. Oke, baik. Saya ke Pak Eman. Pak, melihat tadi pernyataan dari Pak Ketua Komisi bahwa lebih banyak memang investasinya padat modal ketimbang padat karya gitu. Mungkin saran dari unsur masyarakat artinya seperti apa agar masyarakat juga menikmati ya kesejahteraan dari nilai investasi ini? Kalau misalkan memang yang dilihat kita adalah atau yang dirasakan kita saat ini adalah kebanyakan di Provinsi Banten memang ini padat modal. Ini tentu apa yang disampaikan Pak Ketua tadi tentu berimbas kepada pendapatan. Secara otomatis yang namanya padat modal berarti untuk menambah kepada pendapatan kita juga akan berkurang. Mungkin saja Pak. Karena bicara tentang perizinan mungkin ada nilai investasi atau nilai untuk pendapatan kita juga ada mungkin. Cuma kan nilainya mungkin tidak signifikan. Apa yang kita kehendaki untuk penambahan pendapatan kita. Nah mungkin ke depan perlu ada perbaikan-perbaikan baik dari sisi regulasi maupun dari sisi kebijakan yang lain. Saya kira itu. Oke, tapi saya menarik ingin ke Pak PLT. Pak mungkin prosedur agar investor mau berinvestasi di Banten itu apa saja yang harus mereka lakukan? Ya, dengan Omnibus Law ya dan OSS segala macam ini memang itu signifikan dipermudah. Ya. Jadi persyaratan selama ini yang harus dilengkapi dalam izin dan sebagainya sekarang itu memang sudah dipangkas, termasuk jenis izinnya sendiri itu sudah dipangkas, jadi sehingga memang sangat sederhana dan sangat cepat. Nah, saya kira kita sepakat kalau investasi itu adalah bagian dari bagaimana meningkatkan pertumbuhan. Ya, dengan pertumbuhan akan muncul yang namanya lapangan kerja. Gitu ya. Nah memang problem yang kedua tadi, bagaimana lapangan kerja lokal itu bisa terserap dengan investasi yang ada. Nah ini yang memang kita masih problem ini, karena ternyata dari data yang ada investasi kita itu tinggi, tapi dari sisi angka pengangguran kita masih tinggi juga ya, gitu. Betul. Nah setelah kita coba analisis lebih dalam gitu, rupanya banyak tenaga kerja itu yang terserap itu banyak yang dari luar, bukan dari Banten lokal, ya? asli gitu. Nah, ini tentu menjadi tantangan kita bersama. Nah kalau tadi ada pemikiran bagaimana kita membuat regulasi gitu ya untuk supaya investor itu mengutamakan tenaga kerja lokal, ya ini harus kita sikapi dengan bijak, karena bisa nanti bumerang, bisa kontraproduktif gitu. Artinya kita kan gencar bagaimana mengurangi hambatan birokrasi. Betul. Ya, jadi aturan-aturan justru dipangkas supaya investor bisa masuk. Jadi saya kira pemikiran itu baik, tapi memang harus kita bijaksana ya. Jangan sampai nanti gara-gara aturannya itu nah investor jadi
beralih. Gitu ya. Karena sekarang soal investasi itu persaingan kita tidak hanya internasional, regional ya, lokal juga iya gitu. Karena daerah lain di kita, provinsi yang lain, kabupaten kota yang lain juga berlomba-lomba melakukan hal yang sama. Gitu. Sehingga kita harus betul-betul bijaksana supaya kita memenangkan persaingan dalam menarik investor. Oke. Nilai investasi di Banten tahun 2021 yang tadi mendapat 4 besar gitu Pak, sekitar 58 triliun, betul ya? Betul. Di tahun 2022 ini berapa targetnya dan strategi apa yang mungkin yang akan dilakukan? Ya, sekitar 62 triliun. 62 triliun targetnya ya, baik. Ya. Nah, strateginya tentu kalau yang dilakukan PTSP ya soal perizinan, ini kita akan coba maksimalkan. Kemudian yang kedua yang masih di ruang lingkup PTSP itu promosi. Promosi. Ya, jadi promosi. Jadi kita eksplor secara besar-besaran, kemudian kita promosikan secara besar-besaran apa yang layak atau yang menjadi keunggulan di Provinsi Banten. Ya. Nah tentu DPM PTSP ini tidak sendiri. Kalau yang berkaitan dengan infrastruktur itu kan kita harus koordinasi dengan OPD lain. Dan yang penting juga sebenarnya menurut saya ini masyarakat gitu. Betul. Jadi kita harus menggalakkan ini, harus ada gerakan bagaimana kita ramah terhadap investor. Jadi kalau investor datang itu dari manapun datangnya, nggak usah dilihat siapa gitu, tapi apa yang mau mereka lakukan, apa yang mereka bawa, nah saya kira itu yang menjadi concern kita sehingga mereka bisa nyaman. Karena hal yang sifatnya sosial itu kadang-kala bisa mengganggu. Ya. Nah, ini menurut saya yang harus disiapkan. Pak Faisal, tadi Pak PLT menyebut ada 2 strategi yang akan dilakukan untuk mencapai investasi target tahun ini, yaitu perizinan dan juga promosi. Mungkin saran atau masukan dari anggota Dewan terkait perizinan dan juga promosi harus seperti apa? Kita kembali lagi ke Pak Faisal. Pak, tadi disebutkan oleh Pak Komarudin bahwa ada 2 strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi terkait untuk meningkati. Masukan apa dari anggota Dewan terkait perizinan dan promosi ini? Harus seperti apa pemerintah Provinsi Banten? Ya terima kasih. Sebenarnya ada beberapa hal tadi yang menjadi domainnya Pak Komarudin itu benar bahwa investor itu masuk ke satu daerah itu pasti minta kepastian hukum. Jadi dari regulasi yang memang kepastian hukum dia. Kepastian adalah apa? Kepastian tadi Pak Bapak itu sudah jamin bahwa dijamin kepastian juga Pak durasi dari perizinan itu penting. Jadi investor tuh masuk ke satu daerah dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dia mungkin akan memenuhi kewajiban kalau itu ada distribusi yang lain-lain. Tapi durasi ini penting, kepastian untuk dia berencana secara marketing. Itu penting yang harus disana. Kedua juga menjelaskan sama dia adanya peta investasi, Pak. Jadi perlu ada peta investasi, diberitahu sama investor bahwa oh ini adalah peruntukannya untuk industri, ini peruntukannya bisa untuk pemukiman, ini peruntukannya bisa untuk perdagangan, ini peruntukannya untuk industri. Nah semua itu diberitahu sama mereka supaya mereka jelas. Berikut juga perencanaan dari kita harus diberitahu. Oh para investor nanti akan ada proyek dari kota atau kabupaten infrastrukturnya. Oh nanti akan ada proyek dari provinsi di sini. Oh nanti ini akan ada juga proyek dari nasional, baik jalan tol maupun kereta api. Dan juga ada ketersediaan infrastruktur lain seperti waduk yang lain-lain. Nah itu penting diberitahu kepada investor. Nah selebihnya kalau pelayanan baik saya jamin lah. Pak Mauri udah komitmen pelayanan baik. Tapi ada satu nih Pak, mungkin semua yang untuk kita sampaikan bahwa kenyamanan dalam berinvestasi. Kenyamanan. Dalam gangguan. Karena memang sebenarnya regulasi tidak ada. Tapi kenyataan di lapangan itu terjadi. Terjadi apa? Gangguan dari berbagai pihak. Misalnya Pak Kamarudin masukkan aja untuk aparat. Harus aparat itu memberikan rasa keadilan yang sama terhadap investor. Jadi supaya persaingan usahanya ini fair. Jangan satu perusahaan bisa lebih cepat, perusahaan lain lebih lama. Padahal dengan syarat yang sama. Nah itu nanti diselesaikan Pak Komarudin. Jangan pilih kasih begitu ya Pak ya, kira-kira begitu. Betul ya. Kemudian gangguan dari pemimpin informal nih. Kadang-kadang atau pemimpin atau
seseorang yang dianggap informal. Nah, itu gangguan dari, karena di dalam perizinan kan ada juga yang namanya izin tetangga, izin lingkungan. Nah, itu yang jangan menghambat. Jadi dengan menghambat yang lebih tidak substansi gitu ya. Misalkan minta dibangunin ininya, minta dimasukkan kerabatnya. Itu malah Banyak yang maunya ya Pak iya, ya? itu malah yang mengganggu. Seperti itu kan sosial ya. Baik. Yang ketiga ya gangguan di jalan. Misalnya apa namanya, gangguan dari pungutan liar yang macam-macam. Nah, itu yang mungkin dari sisi yang sering saya lihat di masyarakat itu perlu untuk dibenahi. Demikian juga tadi regulasi, ya mudah-mudahan jangan tumpang tindih lah. Iya. Ya, cuma saya maunya begini Pak Kamarudin, maunya nih. Nggak usah pakai rekomendasi deh, kalau memang mau dihapus aja izin ganti yang lebih simpel gitu kan. Jangan izin ada satu, dulu ada izinnya, kemudian tetap ada regulasinya, tapi rekomendasi sama aja Pak. Jadi lebih baik ya kalau izin ya izin aja satu, supaya investor tuh lebih mudah, lebih cepat gitu kan. Oke. Nah, tapi kewajiban yang harus dibebankan kepada investor ya dilakukan. Oke, baik. Gimana Pak komentarnya Pak terkait masukan dari Pak Faisal? Bagus. Faktor-faktor tadi yang saya sebutkan, itu soal bagaimana kenyamanan dan keamanan itu juga menjadi satu yang penting di masyarakat gitu. Jadi kadangkala hal-hal yang sifatnya non teknis atau tadi yang disebut sosial itu bisa muncul. Nah, kalau sudah begini memang kita tidak bisa sendiri. Artinya bicara investasi itu harus menjadi kesadaran semua pihak dan menjadi gerakan semua pihak gitu. Artinya semuanya harus menyambut dan harus mengupayakan supaya bagaimana cara investor itu nyaman. Gitu. Oke, baik. Kita ke Pak Eman mungkin. Pak Eman juga di lapangan kan, di sekitar masyarakat tentu yang juga banyak investor mungkin ada di beberapa masyarakat. Nah, seperti apa mungkin sambutan dari masyarakat agar juga mendukung nilai investasi di Banten ini agar terus menggeliat dan naik? Saya kira kuncinya mungkin pada titik musyawarah saja, dan itu melakukan koordinasi dengan pemerintah yang ada di bawah, baik tingkat RT, desa maupun aparat kelurahan yang ada gitu kan. Karena ini tanpa ada hubungan yang baik, komunikasi yang baik, tentu akan menghambat segala baik itu pembangunan maupun yang lainnya. Makanya koordinasi ini sangat penting. Jadi tidak hanya level bawah Pak, artinya sentuhan kepada masyarakat juga ini perlu ada. Karena Pak Faisal mungkin pada saat reses mungkin banyak juga menerima keluhan seperti itu. Pak, saya mau mendirikan bangunan itu susah banget Pak, misalkan ini kenapa penyebabnya? Otomatis mungkin karena ini penyebabnya mungkin salah satunya tidak ada garis koordinasi yang terbangun antara dari atas sampai ke bawah. Nah, ini perlu dilakukan perbaikan mungkin Pak ke depan Pak. Oke, baik. Kita ke Pak PLT lagi. Saya menarik terkait peta investasi barangkali Pak ya. Saat ini mungkin di Banten yang paling menonjol sektor mana investasinya? Ya, yang paling menonjol itu masih di industri. Industri. Ya, baik itu industri strategis maupun di industri pengolahan. Jadi hampir 58 triliun itu ya mayoritas itu di sektor industri. Kemudian kita punya kawasan-kawasan industri, termasuk kawasan industri strategis gitu. Oke. Nah, di sektor lain juga masih menarik, misalnya di perumahan, kemudian sebenarnya pertanian kita juga masih menarik karena lahan kita masih memungkinkan. Termasuk sebenarnya yang kita betul berharap itu sektor pariwisata. Pariwisata. Ya, karena kita sebenarnya memiliki keunggulan, lokasi kita, kemudian akses ke kita, ke Banten itu relatif mudah, dan kita sebenarnya punya banyak potensi yang itu menunggu investor. Nah, tadi terkait dengan peta itu menarik tuh, Mas. Jadi peta ini kalau saya mengartikan sebenarnya ini soal informasi. Ya, informasi. Jadi itu juga menurut saya sekaligus menghindari konflik atau hal yang tadi dibilang tidak nyamanan gitu. Betul. Antara masyarakat dengan investor. Jadi bisa jadi investor itu kan dia berangkat dengan tradisinya, dengan budayanya. Sementara masyarakat kan juga punya budaya tersendiri. Nah, cari titik temu inilah yang menurut saya titik temunya itu ya di informasi gitu. Kita harus menyampaikan apa sih yang menjadi tradisi masyarakat sini, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, tapi juga mungkin ke masyarakat juga
Jadi titik temunya itu di informasi ini, dan informasi itu menurut saya informasi tidak hanya bagi investor, tapi juga informasi bagi masyarakat kita. Oke, baik. Saya ke Pak Faisal. Pak, kalau tadi disebutkan bahwa beberapa sektor yang memang sangat menonjol, tadi ada industri ya, kemudian juga mungkin banyak juga pariwisata. Kalau menurut Bapak di lapangan mungkin sektor apa yang belum tergali di Banten dan apa sih kendalanya menurut Bapak? Nah, sebenarnya kalau saya bilang tadi, saya tuh tertarik Pak, peta yang tadi investasi. Kan Banten ini kan ada 8 kabupaten kota, Ya. di mana punya karakteristik beda-beda nih. Misalnya Tangerang Raya, seharusnya dia sudah pasti sekarang sektor yang paling menonjolnya adalah jasa dan perdagangan. Nah itu juga investasi bisa banyak tuh, dari kuliner, dari industri apa namanya mall, perdagangan yang lain itu. Nah, kemudian Cilegon sudah kita tahu nih, Cilegon dan sebagian dari Serang itu pelabuhan untuk industri, ya kan? Kemudian yang tadi Pak bilang bahwa lahan yang luasnya bisa untuk pariwisata, misalnya Pandeglang, kemudian Lebak, apalagi Pandeglang berbatasan sama Australia itu Pak. Kalau kita lihat dari lautnya ke sana pulau apa? Ke pulau Australia sana kan. Jadi saya kira itu sudah ada semua Pak. Bisa. Tinggal bagaimana kesadaran kita nih semua yang tadi Pak Kapolri bilang, kesadaran untuk menyambut investor. Yaitu baik itu regulasinya, baik itu pelayanannya, dan baik itu gangguannya. 3 kalau itu udah jalan, saya rasa nggak problem. Kenapa? Karena letak Banten sama Jakarta dekat sekali. Betul. Jadi pulau dan bandara sebenarnya punya kita, Pak. Iya. Bandara punya kita. Apalagi kalau pelabuhan Bojonegoro ya. Ya itu Bojonegoro ya. Kalau itu berkembang lebih baik lagi, saya kira. Kalau saya ini tinggal di Tangerang Raya, apa yang saya mau udah ada. Saya nggak perlu lagi ke Jakarta sih, ya kan? Di Tangerang semua sudah cukup, tinggal nanti bagaimana ada dari kepala daerah di sana yang punya visi mengintegrasikan antara apa namanya kota-kota baru yang terbentuk itu dengan transportasi. Nah, itu mungkin akan seperti di luar negeri gitu ya. Baik, kita sudah dapat membayangkan ya Pak ya. Baik, kita kasih kesempatan untuk para audiens yang ingin bertanya, boleh dari mana? Silakan dari ujung sini dulu. Ya, Silakan. boleh berdiri, silakan sebutkan namanya. Ya, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Putri Suci, izin bertanya ya. Bagaimana komentar Anda agar saat ini investasi meningkat, kesejahteraan masyarakat pun turut meningkat, karena tidak bisa dipungkiri masih terjadi kesenjangan di tengah masyarakat. Oke, baik. Terima kasih untuk Putri Cici. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Ardenia. Izin bertanya kepada Bapak DPM PTS atau DPRD, bagaimana agar proses berinvestasi di Banten ini aman, tidak ada praktek kolusi dan korupsi saat permohonan izin investasi. Lalu, apa proses pengawasan oleh pihak DPR di Banten? Oke, baik. Terima kasih. Barangkali mungkin sekali lagi, satu penanya lagi, boleh? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Agustin. Izin bertanya Pak, pertanyaannya adalah potensi wisata di Banten amat menjanjikan. Apakah di wisata ini salah satu sektor yang menjanjikan di Banten? Dan bagaimana respon investor terhadap pariwisata Banten? Terima kasih. Oke, baik. Sama-sama terima kasih kembali. Tadi pertanyaannya lebih spesifik ke sektor pariwisata, begitu ya. Saya sebutkan dulu ya tadi pertanyaannya dari Putri Cici. Putri Cici bertanya tentang bagaimana komentar Anda saat investasi meningkat, kesejahteraan masyarakat juga kan harusnya turut meningkat, tapi tidak bisa dipungkiri masih terjadi kesenjangan di tengah masyarakat. Nah, siapa dulu yang menjawab? Mungkin Bapak dulu. Silakan Pak. Saya kira tadi sudah dibahas nih Pak. Ya. Karena untuk meningkatkan, mengurangi kesenjangan apa namanya masyarakat tuh bukan hanya dari sektor investasi aja, banyak. Saya kira yang penting bagi kita sekarang pertama tadi ya, investasi biar masuk, di mana pertumbuhan ekonomi Banten kan sekarang udah baik. Saya lihat, diharapkan Pak kemudian tahun depan ini bisa 5% ke atas nih. Mudah-mudahan apa namanya investasi kita atau pertumbuhan ekonomi kita. Nah, yang tadi juga disampaikan oleh Pak dari akademisi, ya bahwa itu harus ada ukurannya. Nanti seberapa besar investasi yang masuk itu dapat menyerap tenaga kerja.
seberapa besar investasi masuk dapat mencapai persentase dalam RPJMD kita, Pak. Itu semua adalah indikator kesejahteraan di situ. Mendapatkan prestasi yang besar bagi pencapaian RPJMD kita, itu pasti nanti kesenjangan itu akan semakin dekat. Tapi yang tadi saya bilang lagi, kita harus tetap juga dari diri kita atau dari wilayah kita juga harus siap dalam persaingan investasi ini, dalam SDM, dalam pelayanan, dan dalam sikap untuk bagaimana kita jadi wilayah yang ramah akan investor. Gitu. Oke. Mungkin sedikit saja komentar dari Pak Eman dari untuk masyarakat, silakan Pak. Jadi memang di sini saya kira upaya-upaya pemerintah Provinsi Banten memang sudah cukup baik ya, artinya dari sisi perizinan sudah memperbolehkan, artinya tidak ada, mungkin tidak perlu berpanjang-panjang gitu Pak ya, proses perizinannya gitu sudah dipermudah. Cuma di sini memang perlu koordinasi dengan antar lintas Pak, antar lintas OPD, artinya di sini perlu ada garis, perlu ada koordinasi yang baik gitu Pak. Dari sisi mana, misalkan dari sisi penyerapan tenaga kerjanya. Artinya ketika memang ini terbangun, koordinasi ini harus dilakukan. Harus seperti apa persiapannya? Apa memang publikasi ke media atau seperti apa? Misalkan pembangunan minimarket di misalkan gitu kan. Otomatis kan ada lowongan pekerjaannya. Nah, ini yang harus tersampaikan kepada masyarakat secara luas, baik itu media sosial maupun yang lainnya. Saya kira itu Pak. Gitu Pak. Mungkin komentar dari Pak Komarudin, barangkali mungkin ini bukan hanya OPD dari DPM TSC saja gitu ya, tapi juga dari OPD yang lain. Betul. Bagaimana Pak komentar? Oh iya, ini memang menjadi PR kita dari seluruh OPD, karena investor itu kan dia perlu keamanan, perlu infrastruktur, termasuk yang perizinan. Dan tidak hanya OPD dan tidak hanya Pemprov, tapi juga masyarakat. Tadi soal kenyamanan, keamanan itu kan adanya di masyarakat gitu ya. Jadi jangan sampai tindakan-tindakan kita masyarakat itu mengganggu kenyamanan para investor. Oke, baik, pertanyaan kedua tadi dari Sofiatul ya. Bagaimana agar proses berinvestasi di Banten itu aman, tidak ada praktek korupsi, kolusi begitu Pak. Dan proses pengawasan dari pihak DPRD apa? Tapi dijawab dulu oleh Pak PLT. Ya. Kalau proses investasi dalam hal ini spesifik soal perizinan yang di DPM-BTSP saya menjamin, ya, bebas dari pungutan. Kenapa saya berani menjamin? Ya karena sudah tidak ada ketemu lagi, semuanya sudah dilakukan online. Bahkan saya di sini juga bisa kasih tantangan, kalau memang ada yang masih seperti itu, laporkan ke kami. Ya. Nah, tapi kalau yang ada di luar itu, ya tentu ini menjadi upaya kita semua. Baik, mungkin Bapak komentarnya Pak Faisal, bagaimana pengawasan dari pihak DPRD? Saya kira kan memang DPRD itu mitra daripada eksekutif juga ya, mitra dari pemerintahan daerah. Kami selalu DPRD membuat rakor dari internalnya melakukan pengawasan, mengecek juga apakah yang sudah diterapkan oleh kepala dinas itu benar bisa sampai ke bawahnya dengan bahasa yang sama ya, dengan prinsip yang sama. Tadi Pak Komarudin bilang bebas dari pungli, dari apa semua, itu yang harus kita cek di bawah. Kemudian kami juga kan sering bersosialisasi ke masyarakat untuk menanyakan pada, kan pengusaha ini bagian dari pemilih kita juga, bagian daripada konstituen kita. Saya suka sering tanya juga sama mereka apa yang mereka butuhkan dan apa kendala-kendala yang terjadi dalam berinvestasi yang tadi saya sebutkan pada waktu awal. Jadi saya kira kita di samping mengawasin internal, kita juga membuka pengaduan, membuka pengaduan investasi dan juga mensosialisasikan bahwa aturan yang benar seperti ini. Kan bisa saja terjadi dengan visi yang baru atau visi yang lebih maju dari Dinas PTSP yang dipimpin Pak Komarudin, ini aplikasinya penerapannya di bawah nih nggak sama nih. Khawatir kepada investor. Nah, itu tugasnya Dewan yang harus menyambungkan menjadi jembatan untuk menjelaskan ini aturannya seperti ini, ketentuan seperti ini, nanti tidak ada biaya semua. Yang terjadi ini kan tadi sudah disampaikan Pak Udah tidak ada biaya sama sekali. Nah, itu harus benar-benar nanti jadi kontrol kita. Oke, baik. Pertanyaan terakhir tadi dari Farah.
terkait potensi wisata di Banten katanya Pak yang amat menjanjikan, dan bagaimana respon investor mungkin terhadap para pariwisata. Mungkin Bapak sudah melihat banyak begitu juga garis pantai yang begitu panjang, atau mungkin pariwisata yang lain lah. Ya saya kira Banten ya garis pantainya panjang sekali, bagus. Kalau itu disusun dengan baik, pasti jadi industri wisata yang lebih bisa menggeliat dan bisa menghidupkan sektor lain. Belum wisata religinya terkenal di luar masyarakat Banten. Coba sekarang Aceh kan jadi tujuan wisata juga bagus kan, kalau religi mungkin Banten juga bisa terjadi, Padang juga seperti itu. Kalau memang itu ciri khas dengan karakter kita ya. Belum ya, jangan lupa juga wisata itu bukan hanya wisata alam nih, ada wisata belanja dan kuliner. Nah wisata belanja itu sekarang Tangerang Raya itu sudah baik semua, bisa menjadi satu wisata belanja ya kan, di sektor yang lain berkembang. Dan satu lagi ya wisata kuliner dengan yang lain. Nah tinggal tadi yang saya sebutkan, bagaimana kita menyambut baik para investor dengan pelayanan yang baik. Bagaimana investor masuk itu tidak ada gangguan, baik gangguan dari dalam aparat maupun gangguan dari internal lingkungan. Kalau itu jalan, siap adik-adik sekalian nanti akan mendapatkan investasi yang besar, dan bisa, kalau bisa kita nomor 1 atau nomor 2 di Indonesia nih. Harapan kita bisa meningkat, karena sama. Kalau saya lihat di luar negeri juga wisatanya hanya seperti itu aja. Nggak sebagus kita, jauh bagus kita semua wisatanya. Tapi mereka dengan mengemasnya dengan baik, melayani dengan ramah dan orang nyaman, itu yang menjadi daya tarik mereka. Oke. Ya. Pak PMT, betul ya sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang menjanjikan di Banten? Oh iya, saya sangat sependapat. Itu menjadi sektor unggulan dengan alasan satu, wisata itu uangnya langsung tersebar ke masyarakat. Jadi industri pariwisata itu kan berbasis dari yang ada. Seorang untuk menjadi berwisatawan itu kan yang dilihat kan alam. Kalau nggak alam, makanannya, kulinernya, bisa juga tradisinya, bisa juga pakaiannya, budayanya. Itu semuanya kan ada di masyarakat. Jadi tidak perlu mengadakan sesuatu yang belum ada. Sehingga kalau wisata itu pasti akan berputar langsung kepada masyarakat. Yang kedua, wisata itu bisa dibilang industri hijau, ada istilah lain itu. Artinya industri yang tidak akan merusak lingkungan, karena justru lingkungannya dijaga, alamnya itu dijaga, bagaimana tetap indah, tetap asri sesuai dengan yang adanya. Beda dengan sektor-sektor yang lain. Dan yang ketiga, pariwisata itu sebenarnya investasi tidak terlalu besar, ya dibandingkan misalnya dengan sektor-sektor yang lain gitu ya. Karena sekali lagi itu berbasis dari yang ada. Nah, memang kuncinya tadi bagaimana itu mengemas, gitu, mengemas menjadi sesuatu yang menarik. Jadi antara infrastruktur, mungkin penginapannya, nanti oleh-olehnya, masyarakatnya, objeknya dan sebagainya itu harus menjadi satu kesatuan. Gitu. Oke, baik. Kita ke Pak Eman. Pak, sektor pariwisata boleh dibilang tadi yang menjanjikan. Bagaimana agar bisa dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya oleh investornya, tapi juga masyarakat sekitar? Saya sependapat dengan yang disampaikan Pak PLT, mungkin peningkatan tata kelola dan peningkatan infrastrukturnya. Artinya kalau misalkan semua sudah ditunjang dengan baik, secara otomatis semuanya juga akan mengikuti. Yang kedua adalah keramahan dari masyarakat itu sendiri. Karena memang hambatan terbesar di kita adalah itu Pak, tidak adanya ramah. Karena mungkin semuanya itu harus memenuhi unsur dari masyarakat sebenarnya. Dan kalau misalkan ini sudah ada garis koordinasi dengan baik, saya kira investasi juga akan meningkat. Oke, karakteristik masyarakat sekitarnya begitu ya Pak ya. Kita sudah berada di penghujung acara. Saya minta masing-masing bapak-bapak memberikan closing statementnya singkat saja terkait mengukur geliat investasi di Banten, agar investasi di Banten ini memenuhi target tahun ini dan kembali mencapai 5 besar, bahkan mungkin 2 besar gitu Pak ya, mudah-mudahan. Baik, kita ke Pak Eman terlebih dahulu, mungkin silahkan Pak. Ya, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi secara luas dan secara nyata yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Provinsi Banten, wujudkan investasi yang baik dan penyerapan tenaga kerja lokal. Saya kira itu. Boleh tepuk tangan untuk Pak Eman. Kita persilahkan Pak PLT, silahkan closing statementnya. Banten memiliki banyak keunggulan untuk dilirik oleh para investor. Tinggal bagaimana kita, masyarakat Banten, pemerintah Banten,
ramah terhadap investor. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Pak Leo. Terakhir silahkan Pak Faisal. Ya, saya kira tadi yang seperti saya sampaikan, pertama adalah kepastian hukum dan regulasi yang memang regulasi yang baik, yang bisa menarik investor. Kemudian juga tadi yang kedua saya bilang, bagaimana berinvestasi di Banten dengan rasa nyaman dan juga jaminan daripada lingkungan yang aman untuk investasi di Banten. Boleh tepuk tangan untuk Pak Faisal. Baik, pemirsa Banten TV, demikian forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait mengukur geliat investasi di Banten sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Semoga saja dengan investasi yang terus meningkat di Provinsi Banten tentu akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten itu sendiri. Saya Nidik Hulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.